Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bincang Malakbi kembali hadir menyapa Anda, salah satu program TVRI Sulawesi Barat yang hadir setiap Senin. Ya, ini adalah salah satu program yang membahas tentang isu pembangunan secara santun dan bermartabat. Baik, saudara, hingga saat ini salah satu persoalan perkotaan yang belum terurai ini terkait dengan kawasan kumuh. Nah, oleh karena itu program Kotaku hadir untuk mengurai hal tersebut. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pengendalian program Kotaku Kota Tanpa Kumuh. Bersama dengan narasumber yang telah hadir, saya perkenalkan Bapak Normansyah Wartabone STMSI, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dan narasumber yang kedua saya perkenalkan Bapak Dr. Andes Darman Katohidar, MAP, Sekretaris Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Barat. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dan narasumber selanjutnya saya perkenalkan Bapak Untung Subagio, Auditor Madya BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Kalau boleh tahu, Pak, ini sebenarnya domain dari program ini seperti apa saja? Jadi Kotaku ini merupakan upaya strategis pemerintah ya untuk mempercepat peningkatan kualitas kumuh yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya dengan dorongan agar supaya pemerintah daerah dan masyarakat itu dapat berkolaborasi dalam satu program untuk mengentaskan kawasan-kawasan kumuh yang ada di masing-masing daerahnya. Salah satunya ada di Sulawesi Barat ya. Itu Sulawesi Barat itu ada dua daerah baru dua daerah masuk di dalam data nasional untuk pengentasan kawasan kumuh ini. Jadi prinsipnya program Kotaku ini adalah pemerintah mendorong peran pemerintah daerah bagaimana bisa berkolaborasi dengan masyarakat maupun pihak-pihak swasta yang ada di daerahnya dalam mengentaskan kawasan kumuh ini. Nah, terus mungkin pasti bertanya, kawasan kumuh itu apa saja sih? Mulai dari mana melihatnya dia kawasan itu menjadi kumuh? Indikatornya gitu. Ya, itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 itu ada 7 indikator. Ya, pertama dari bangunannya, pengaturan bangunannya. Jadi kesemrawutan bangunan dalam suatu kawasan itu salah satunya. Kemudian dari kondisi jalan lingkungannya itu juga dilihat bagaimana, kemudian kondisi drainase perkotaannya seperti apa. Nah, kemudian persampahannya. Nah, di dalam satu kawasan itu bagaimana infrastruktur terkait dengan sampah, apa ada atau tidak. Kemudian sistemnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga kondisi sanitasinya. Nah, itu orang mau buang air atau buang air besar itu seperti apa di lokasi itu, apakah mereka punya WC atau ada MCK. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian proteksi kebakaran. Nah, dalam kawasan kumuh itu kan biasa orang sudah tidak lagi mengingat bahwa bahaya kebakaran itu mengintai. Nah, misalkan terjadi sesuatu ada kebakaran di suatu kawasan tersebut, kira-kira kita mau membantu melewat mana jalannya gitu. Kemudian akses masyarakat mau menyelamatkan diri itu ada tidak di sekitar situ. Nah, itu juga menjadi target-target untuk pengentasan kawasan kumuh ini.
Kalau boleh tahu Pak, karena ini kan adalah program nasional ya, Iya, tapi program kemudian nasional. mendorong bagaimana pemerintah daerah dan juga masyarakat dan stakeholder terkait yang ada di daerah itu bisa bergerak bersama-sama untuk Betul. mengurai persoalan-persoalan sehubungan dengan kawasan kumuh ini. Nah, kalau boleh tahu data misalnya di Indonesia secara umum itu berapa kawasan kumuhnya? Itu Ya, terkenal lah Indonesia ya iya. sebagai negara ketiga, Betul ya. dunia ketiga gitu. Berdasarkan data 2014 itu kita ada 38.400 hektar ya. Itu seluruh Indonesia. Nah, sehingga pada saat itu pemerintah melalui RPJMN 2014 sampai 2019 itu ada target menjadi kosong ya, menjadi 2019 nol kawasan zero kumuh. ya. Iya. Tapi ternyata hanya tercapai itu 83%. Artinya masih ada sisa kurang lebih 6.000 hektar yang belum tercapai. Sehingga pada RPJMN 2020 sampai 2024 nanti itu pemerintah mentargetkan 10.000 hektar. Jadi ada PR yang 6.000 kemarin itu kita berasumsi akan masuk pengentasannya dalam 10.000 hektar tersebut. Tapi kita juga sadar bahwa 10.000 hektar itu kan itu target awal ya, target awal. Berjalan dalam beberapa tahun ke depan itu bukan tidak mungkin ada kumuh-kumuh baru gitu, muncul kumuh-kumuh baru kan. Nah, itu dia kenapa dalam program ini kita selalu mendorong bahwa pemerintah daerah harus kuat ya, harus kuat dan dia menjadi ujung tombak sebagai leader dalam kolaborasi antara pemerintah pusat, kemudian masyarakat dan pihak-pihak swasta. Nah, jadi dengan pengalaman dari program 2014 sampai 2019 kemarin, kami berharap itu bahwa pemerintah daerah sudah punya gambaran seperti apa sih penanganan kumuh ke depannya. Itu. Oke, baik. Ya, untuk sejauh ini untuk Sulawesi Barat, Pak Sekdis itu ada 2 kabupaten ya. Lalu bagaimana pemerintah provinsi melalui dinas PKP ini merespon ini? Untuk dinas perumahan kawasan pemukiman, kami memang setiap tahunnya itu mengalokasikan anggaran untuk itu. Karena ini program nasional dan kita harus dukung. Alhamdulillah untuk 2 kabupaten ini yang ditangani oleh Kotaku kemarin yang anggaran tahun 2014 ke 19 Pak, itu ada kawasan kumuh yang di 2 kabupaten itu ada 32,57 hektar dan itu alhamdulillah tercapai, bahkan lebih dari 100% ya, tercapai. Kita capai sampai 51,7% pencapaiannya dari kawasan kumuh yang 32 itu. Cuman di tahun ini memang kita agak minim. Kenapa? Karena ada refocusing ya anggaran itu karena COVID kita. Tetapi dengan pengalaman yang lalu kita sudah belajar banyak tentang menangani Kotaku itu, sehingga tahun ini tahun lalu kita sudah bentuk Pokja PKP. Itu Pokja PKP diketuai oleh Bapeda sendiri dan sekretarisnya ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Tidak hanya sampai di situ, Bu. Kami juga membentuk forum. Jadi terakhir kemarin ini di bulan Desember ini kita sudah memanggil semua stakeholder yang terkait dengan PKP ini untuk membuat forum, karena itu yang sangat membantu kita dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Saya rasa itu Bu, untuk dari provinsi kemarin kita sudah banyak melakukan hal untuk. Iya, jadi ada sekitar yang diprediksi di tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya bahwa di Sulawesi Barat ada sekitar 32
32 untuk 2 kabupaten, Untuk 2 Ibu. kabupaten Ya, itu karena ya. itu yang masuk program nasional ya, masuk data nasional. Tetapi kan tidak tertutup kemungkinan bahwa kabupaten lain juga ini ada. Iya, Kita sehingga memang surat edaran Pak Gubernur kemarin untuk semua kabupaten untuk menetapkan wilayah-wilayah kumuhnya itu. Jadi sudah ada juga SK semua kabupaten, Bu, dari bupatinya masing-masing. Iya. Menentukan. Mudah-mudahan juga pusat bisa memberikan bantuan untuk teman-teman di kabupaten lain. Jangan hanya 3 kabupaten ini aja. Karena tahun 2020 kan Majene dengan Di Polman dapat ada ya Polman dengan Mamasa. dengan Mamasa yang Pasangkayu. 20 ini. Jadi kita harapkan dari pemerintah provinsi agar semua kabupaten juga bisa masuk di database nasional. Oke, jadi setiap tahun itu sasaran kotanya berbeda ya? Kabupatennya untuk Sulawesi Barat? Tergantung data dari pusat, Bu, yang mana dimasukkan data nasional untuk begitu. umum. Tapi itu kan harus dibuktikan dengan SK Bupati, sehingga kita di provinsi sudah membuat itu SK Bupati, ya ditandatangani oleh Bupati bahwa menetapkan bahwa wilayah kumuhnya itu sekian hektar. Tapi lagi-lagi untuk provinsi, Bu, kita di di undang-undang itu hanya menangani yang 10 sampai 15 hektar saja. Khusus untuk provinsi, Pak ya. Jadi anggaran untuk APBD kita bisa masuk juga di situ di kawasan yang luasnya 10 sampai 15 hektar. 10 sampai 15 dan selebihnya diserahkan ke balai ya? Iya. Jadi kalau untuk Sulawesi Barat sendiri itu setahu saya itu dia ada secara keseluruhan sekitar 200-an hektar ya, dari beberapa kabupaten itu. Nah, cuman memang ini kan juga kembalinya ke ketersediaan anggaran, ya ketersediaan anggaran, sehingga memang pengentasannya tidak bisa secara sekaligus gitu. Bertahap. Bertahap kalau sesuai dengan kewenangan masing-masing, ada kewenangan pusat maupun provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, itu ada tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 tadi, itu kewenangan untuk kabupaten itu 10 hektar ke bawah. Kemudian 10 hektar sampai 15 hektar itu teman-teman provinsi punya kewenangan. Kemudian kalau di atas dari 15 hektar itu kewenangan kami. Nah, tapi setelah kita adakan peningkatan di dalam setiap masing-masing kabupaten tadi itu, apabila sudah tidak kumuhnya sudah di bawah dari 15 hektar tadi, nah itu kita kembalikan lagi ke teman-teman di kabupaten dan provinsi ya, untuk menangani hal tersebut. Nah, karena itu tadi secara keseluruhan memang anggaran untuk kumuh ini itu pemerintah pusat itu memang agak terbatas gitu, sehingga kita berharap di sini ada peran pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk juga pihak swasta. Dan itu sudah kami laksanakan kemarin, itu diantaranya itu di Kabupaten Majene itu termasuk berhasil juga. Mereka menjadi 0 sesuai data 2014. Itu keterlibatannya pemerintah daerah, kemudian masyarakat, kelompok masyarakat juga sudah terbentuk dan sudah mulai jalan bagus, dan swasta juga, dari pihak swasta juga membantu mensupport kendaraan-kendaraan yang berhubungan dengan pengangkutan sampah, nah seperti itu. Oke, baik. Pastinya bahwa untuk menjalankan program ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tersedia. Betul, nah, itu pastinya di situ ada transparansi yang dibutuhkan, lalu mekanisme seperti apa. Nanti Bapak akan menjelaskannya, tapi di segmen berikutnya. Dan saudara, kami akan kembali setelah yang satu ini.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, saudara, ternyata ada beberapa pendekatan indikator ya untuk menetapkan kawasan kumuh yang ada di Indonesia, dan untuk di Sulawesi Barat alhamdulillah ini sudah bisa terlaksana 100% ya untuk persoalan kawasan kumuh, tapi hanya di 2 kabupaten. Nah, kita lihat selanjutnya jangan sampai ini ada muncul lagi kawasan-kawasan kumuh baru. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Nah, saya kembali ke Pak Untung ini sehubungan dengan anggaran dari program Kotaku. Nah, ini untuk mengawalnya seperti apa? Mengingat ini adalah program nasional, Pak. Ya. Terima kasih Bu Imelda.
Jadi saya ingin menjelaskan peran dan fungsi BPKP kepada program Kotaku ini. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa program Kotaku ini didanai oleh Bank Dunia, IBRD 8636, dan Bank Infrastruktur Asia, AIIB 8213. Di dalam klausul loan agreement tersebut, Tunggu Bank Pak, Dunia didanai oleh Bank Dunia ya? betul. Ini pinjaman. Oke, pinjaman ya. Itu tadi Pinjaman yang saya luar negeri, perjelas. betul. Pinjaman. Oke, baik. Dalam loan agreement tadi ada klausul yang menyatakan BPKP sebagai auditor independen dari Bank Dunia. Jadi kami di dalam melakukan audit dukungan ke program Kotaku ini sebagai auditor independen dari Bank Dunia. Jadi kami melakukan audit, tentunya prosedur-prosedur audit yang dilakukan, terus langkah-langkahnya itu sudah di-approve oleh Bank Dunia pada saat loan agreement itu di-accept. Nah, dalam program Kotaku ini 2020 bulan Juli kemarin kita sudah melakukan monitoring Pak yang di Mamasa. Tapi sayangnya per 30 Juni itu masih nol capaian progresnya baik fisik ataupun keuangan. Ya. Waktu itu kita tanyakan ke PPK-nya karena ada kendala COVID Pak. Ya, betul. Ya. Jadi karena Mamasa waktu itu keluar masuk ke Mamasa juga harus membawa surat Ya. bebas Bebas itu. rapid test COVID. itu Bu. Iya. Rapid. Terus juga pengelola programnya juga banyak yang terpapar yang nggak salah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi tugas dari Bank Dunia kepada BPKP adalah melakukan audit atas program Kotaku ini. Tujuannya apa? Kita melakukan audit yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen program itu menyajikan secara wajar dan bebas salah saji material. Tanggung jawab kami sebatas dari opini yang kita sampaikan. Sementara tanggung jawab manajemen pengelola program itu adalah semua data-data penyusunan laporan keuangan program. Itu. Terus ruang lingkup kami pun itu juga sudah di-approve oleh Bank Dunia. Ada 4 ruang lingkup audit terhadap Kotaku ini. Yang pertama adalah opini tadi Pak. Jadi apakah laporan keuangan program Kotaku itu disusun sesuai dengan menyajikan yang wajar dan bebas salah saji material. Terus yang kedua itu berkaitan dengan review atas rancangan dan pengendalian serta efektivitas pengendalian program. Yang ketiga menilai kinerja program itu sendiri. Terus yang keempat menilai terhadap ketaatan peraturan perundangan yang berlaku. Yang pertama tadi ya kita bicara apakah laporan keuangan yang disusun oleh program Kotaku itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah validasi keakuratan ataupun itu kelengkapan dokumen dari pengelola program sudah sesuai dengan yang distandarkan oleh Bank Dunia. Yang ketiga adalah disbursement plan, itu sudah kategorinya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh negara donor. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, kita menilai efektivitas dari rancangan atau desain internal control dan implementasinya itu bisa dilihat dari 5 unsur. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Itu kita melihat dari struktur organisasi dari program itu sendiri. Terus kedua termasuk pengadaan konsultan Pak ya, Faskel, Forkot, asisten segala macam. Yang kedua adalah penilaian risiko terhadap program itu sendiri. Yang ketiga aktivitas pengendalian. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi termasuk laporan yang harus disusun oleh program. Yang keempat adalah pemantauan berkelanjutan. Itu yang terkait dengan rancangan pengendalian intern dan implementasi dari internal control itu. Terus yang ketiga, kita menilai juga kinerja program. Kita melihat apakah program itu tepat sasaran. Dalam arti tadi, apakah itu betul-betul daerah kumuh. Yang kedua, masyarakatnya apakah membutuhkan atau enggak gitu. Jadi selain tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas. Itu yang kita nilai dari kinerja program.
Yang terakhir, yang keempat adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi Bank Dunia itu sudah ada guidance harus taat dengan klausul-klausul yang di dalam loan agreement itu tadi. Itu syarat dari program Kotaku itu. Yang kedua juga ketaatan terhadap pedoman-pedoman teknis yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Itu juga sudah diatur oleh PIU pusat Pak ya. Program Kotaku itu. Selain itu juga ada peraturan-peraturan lain yang mengikat program Kotaku, seperti misalnya pengadaan itu diatur oleh LKPP, ataupun misalnya dari peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Perbendaharaan terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan PHLN dari Bank Dunia itu. Itu ada 4 indikator yang kita nilai pada saat kita lakukan audit atas penyusunan laporan keuangan Kotaku itu. Demikian Bu Imelda. Dan auditing itu pastinya dilakukan setiap tahun. Nah, sejauh ini evaluasinya